Oke, yang mau lari kenceng, gue bagi tipsnya sekarang. Let's go! Halo sahabat Datu, jumpa lagi dengan gue di vlog Bangke. Di video kali ini gue akan membagikan pengalaman gue. Jadi ini bukan gue cari dari internet, ini bukan gue forward dari artikel manapun. Ini adalah sesuatu yang memang gue jalanin, gue rasain beberapa tahun lalu. Pada saat gue lagi seneng-senengnya ngimprove pace, nge-break PB, 5K, 10K, half marathon, dan ini adalah beberapa tips, beberapa hal yang gue perhatikan dan memang punya manfaat untuk mengimprove pace gue saat itu. Jadi kalau sahabat tips saat ini sedang berpikir untuk atau berencana untuk menaikkan pace, entah itu untuk lari hari-harian, memang lagi pengen kenceng larinya, atau lagi tes 12 menit, ini ada video yang tepat, dan pastikan sahabat aktif menonton dari awal sampai akhir videonya. Biasa lari pace berapa? Ini mungkin kalimat yang umum ya kita temukan zaman-zaman sebelum pandemik dulu nih. Tapi di zaman sekarang, di zaman pandemik, kayaknya udah jarang ya kita nanya teman kita atau kita ditanya lari pace berapa. Sekarang lari 5K berapa? Karena ya kita kebanyakan lari sendiri, dan ya mungkin kebanyakan dari kita ya lari itu lebih kepada untuk kesehatan aja nih. Tapi buat gua, paling nggak di zaman-zaman dulu sebelum pandemik beberapa tahun lalu, ngitung pace itu memang salah satu gaya berlari gua ya. Karena gua tuh entah kenapa memang senang lari kenceng, nge-break PB itu tuh rutin gitu gua lakukan berulang-ulang di jarak 5K, 10K, half marathon tuh selang-seling lah istilahnya lah dalam satu tahun itu gua coba break satu demi satu dengan ikut race. Dan dari situlah gua sekarang pengen share ke sahabat aktif beberapa hal yang memang ternyata gua lakukan dan ternyata bisa mengimprove pace gua, naikin pace gua untuk ngebreak masing-masing PB itu. Dan sebelum gua lanjutkan, ada baiknya sahabat aktif kalau memang belum, silakan subscribe dan like video-video di channel YouTube Bangke ini, karena ada banyak video-video yang bagus, konten-konten informasi menarik yang ada di channel ini, dan pastikan sahabat aktif tidak ketinggalan video-video terbaru. Jadi please subscribe di channel YouTube Bangke ini dan akan sangat membantu gua untuk mengembangkan channel ini tentunya. Dan agar sahabat aktif lebih mudah memahami penjelasan gua berikutnya, gua akan coba switch ke mode presentasi. Ya, ini nih fitur baru nih di kontennya Bangke nih. Moga-moga sahabat aktif juga seneng nih. Ke mode presentasi seperti apa? Sebentar lagi, sabar. Agar penjelasannya mungkin yang lebih menarik, semoga lebih informatif, dan ya tukar suasana lah, karena mungkin bosan kali ngeliat muka gua model gini terus kali ya. So, nggak berlama-lama lagi, ini dia Bangke versi animasi. Ini dia Bangke versi animasi. Gimana sahabat aktif? Kira-kira mirip nggak sama aslinya? Yuk tulis di kolom komentar ya. Oke, kita mulai dengan apa saja yang gue lakukan untuk menaikkan pace. Berdasarkan pengalaman gue, ada 4 nih komponen yang menentukan seberapa kencang gue bisa berlari dan saling berkaitan sebenarnya, yaitu kapasitas paru-paru, berat badan, massa otot, dan running form atau posisi badan kita saat berlari. Gue mulai dari yang pertama, kapasitas paru-paru. Nah, kenapa gue taruh ini di awal? Karena ini otomatis bisa sahabat aktif lakukan sebagai bagian dari rutinitas lari, sebagai latihan untuk meningkatkan pace. Jadi kalau kita bicara kapasitas paru-paru itu, bahasa kerennya kan VO2 max. Dan gue di sini nggak akan bahas nih detail apa itu VO2 max. Sahabat aktif bisa ya googling sendiri definisinya dan pahamin apa sih sebenarnya VO2 max itu. Di sini gue lebih ngejelasin gimana cara menambah kemampuan paru-parunya. Kenapa ini penting? Karena kan pada dasarnya untuk berlari dengan pace yang lebih tinggi, pastinya badan akan memerlukan suplai oksigen dalam jumlah yang lebih besar. Dan ini pastinya dipompa dari jantung setelah udara yang diambil dari paru-paru kita. Melatih VO2 max ini yang paling mudah dan bisa dimasukkan dalam latihan adalah dengan melakukan latihan interval. Latihan interval umumnya pengalaman gue cukup ditambahkan 1 kali aja dalam seminggu. Ini udah cukup untuk membiasakan badan berlari di pace yang lebih tinggi agar paru-paru mulai terbiasa dan menambah kemampuan untuk mensuplai oksigen. Latihan interval ini bisa dilakukan sesuai dengan target pace dan jarak yang akan ditempuh. Kalau dulu gue mau latihan contohnya untuk improve pace di jarak lari 10 km, biasanya gue akan latihan di variasi interval 400 meter kali 12 repetisi, atau 600 meter kali 10 repetisi, atau malah 1000 atau 1 km kali 5 repetisi.
Sahabat aktif bisa juga mencari tahu dari teman-teman atau googling, atau mungkin menghubungi coach yang mungkin sahabat aktif gunakan untuk mendapatkan variasi jarak interval yang akan dilakukan. Lanjut yang kedua, berat badan. Berdasarkan pengalaman gua, ini juga pengaruh banget. Karena ya istilahnya makin dikit daging yang dibawa saat berlari di badan kita, otomatis ya kinerja otot kita, otot pekerjaan badan kita juga akan semakin ringan tentunya. Jadi, kalau sahabat aktif sudah melakukan yang pertama tadi, sudah rajin interval, tapi kayaknya kok pace-nya makin susah nih nambahnya nih, mentok aja kira-kira. Ya mungkin memang karena kondisi otot saat ini, kondisi badannya memang sudah maksimal. Dan berat badannya mulai dipertimbangkan nih buat di-cutting. Sedikit demi sedikit sambil tetap menjaga nutrisi ya. Yang ketiga, massa otot. Ini juga mirip-mirip dengan yang kedua tadi. Dan ini juga gue temukan sendiri nih. Dan kaget banget pas ngalaminnya. Jadi waktu gue bener-bener fokus nurunin berat badan dengan lari dan diet aja, dan tentunya juga latihan interval, akhirnya gue iseng-iseng juga nih nyoba latihan beban. Ya mulai dari latihan otot lengan, bahu, dada, dan sebagainya lah, lengkap. Hingga akhirnya di satu titik setelah gue sudah mulai latihan beban, pas gue lagi pengen lari, kok ini badan kok rasanya bukan cuma enteng, tapi juga istilahnya kepegang gitu istilahnya. Jadi pada saat pace up tuh bahkan kaki dan perut gue tuh kayak bisa gue rasain saat gue aktivasi, saat gue kencengin gitu. Waktu to off itu benar-benar bisa gue rasakan banget. Ternyata dengan latihan beban, badan kita ini ternyata jadi lebih peka sama pressure yang kita kasih. Jadi ini memang menjadi mirip-mirip ya kalau kita pas ngangkat beban kan. Waktu kita misalnya pull up, waktu kita ngangkat barbel, otomatis kita harus belajar tuh untuk fokus otot kita yang mana yang akan kita aktivasi di tangan. Dan ini gue rasain juga pada saat gue lari setelah gue mulai latihan angkat beban. Dan postur badan pun jadi lebih terjaga. Karena waktu kita melakukan gym training, postur badan tuh juga penting. Salah-salah malah tulang kita nanti yang jadi keseleo atau malah jadi injury. Dan akhirnya ya badan gue tuh jadi nggak ngerasa ngambang waktu lari. Semua tuh rasanya seperti ngejejak. Dan otot yang mana yang mau gue aktivasi pada saat pace up itu benar-benar bisa gue kontrol. Jadi sahabat aktif bisa nih mulai masukin latihan otot. Ya nggak harus dengan latihan beban, apalagi di masa-masa pandemi sekarang ini. Mungkin sulit ya kalau sahabat aktif harus rajin ke gym atau ya pergi ke tempat umum. Sahabat aktif bisa coba Google, yaitu cara latihan dengan menggunakan metode berat badan sendiri. Yang nggak harus ekstrim seperti calisthenics, atau mungkin juga lakukan aja gerakan-gerakan dasar seperti sit up, push up, plank, burpees, dan lain sebagainya, squat. Lakukan di rumah, paling nggak 2-3 kali seminggu, mungkin bisa dibarengin dengan latihan lari, setelah lari atau sebelum lari, dan nanti coba rasakan manfaatnya deh. Ini dia yang terakhir, yaitu postur atau running form. Jadi sahabat aktif sudah melakukan ketiga improvement di atas. Setelah sahabat aktif sudah latihan interval, sudah diet, badannya juga lebih berotot, yang terakhir adalah sahabat aktif bisa maksimalkan potensi pace-nya dengan improve running ekonomi atau melakukan improvement terhadap teknik berlari yang lebih ekonomis. Apa itu maksudnya? Jadi dengan melakukan teknik lari yang lebih ekonomis, akhirnya nggak akan ada tuh pemborosan istilahnya dalam postur berlari. Contohnya misalnya ayunan tangan yang berlebihan, posisi badan yang bongkok, atau kepala yang terlalu menunduk, dan lain sebagainya. Jadi istilahnya sahabat aktif men-spend energi untuk sesuatu yang nggak ada benefitnya nih untuk pace lari sahabat aktif. Untuk cara improve postur berlari ini, salah satunya yang paling bisa dilakukan dengan segera adalah dengan melakukan latihan ABC running drill. Kalau mau tahu apa itu ABC running drill, gue akan sarankan untuk sahabat aktif ngecek ke channel videonya Mbak Melani tuh di channel YouTube-nya. Gue akan kasih linknya di deskripsi, dan kalau memang sahabat aktif mau lihat seperti apa sih ABC running drill itu. Itu dia 4 hal yang selama ini gue lakukan, dan saat gue mau improve pace lari, mungkin sahabat aktif punya nih kiat-kiat lain yang juga pernah dilakukan dan bisa menaikkan pace. Silakan bagikan pengalaman dan tipsnya di kolom komentar ya. Oke deh, kita balik lagi ke dunia nyata buat lanjutin kontennya. Oke, itu dia tadi beberapa tips untuk improve pace. Semoga bermanfaat buat sahabat aktif. Dan juga gimana menurut sahabat aktif? Oke nggak mode presentasi yang barusan gue bikin? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan sampai di sini aja video gue kali ini. Seperti biasa, jangan lupa klik like, subscribe, dan share konten-konten di YouTube channel Bangke ini agar gue juga makin bersemangat untuk membuat konten-konten berikutnya. Sampai jumpa di video gue berikutnya, dan peace.